Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Stephanie Harrison. Oke, hari ini seperti biasa kembali lagi di Teman Ngopi. Aku bakal bikin roti manis. Oke, seperti kalian tahu, roti manis itu biasanya ada isiannya kan, entah coklat kah, keju kah, pandan kah, apapun itu. Cuman sekarang hari ini aku mau kasih lihat cara bikin roti manisnya yang klasik, yang polos, plain aja kayak gitu ya. Buat temen ngopi, mantap kali. Oke, seperti biasa sebelumnya kita ngopi dulu supaya kita fokus bikinnya. Oke, di sini ada bahan-bahannya seperti bahan membuat roti pada umumnya. Ada tepung protein tinggi ya, terus gula pasir, susu, ragi, kuning telur, butter, dan garam. Nah, untuk quantity-nya kalian bisa cek di description box ya. Description box tuh ada di bawah guys. Oke, so kita mulai aja ya. Di sini aku akan masukin si tepungnya dulu yang protein tinggi. Kalau misalnya kalian mau dia lebih fluffy, lebih empuk, boleh setengah-setengah dengan protein sedang, tapi nanti hasilnya tidak akan setinggi si protein tinggi ini. Ini kan full ya. Kita masukin aja tepung. Kemudian di sini ada gula pasir. Lalu ragi. Kalau ragi kalau bisa ditemuin dengan gula gitu ya. Jadi kayak kalau ceritanya itu si ragi itu makanannya adalah gula. Jadi kalau dia ketemu gula, hidup deh dia. Setelah itu ini mau aku aduk dulu sebentar aja supaya dia tercampur rata dulu. Low speed. Lalu sekarang kita mau masukin si liquidnya. Itu kan udah tercampur rata ya. Di sini ada susu full cream sama kuning telur. Ini boleh kalian campur dulu aja supaya lebih gampang ya. Dan kalau tempatnya ada yang lebih besar lebih bagus. Jadi ini kayak sesek gitu loh, tumpah-tumpah ya kan. Ini dicampur si susu dan kuning telurnya. Kita masukin ke mixernya, adonan mixer, sambil kita aduk pelan-pelan. Nah, ini aku pindahin dulu ke sini biar gampang. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin adonan roti, donat atau apapun itu, liquidnya itu bergantung terhadap kelembapan tepungnya ya. Jadi kita harus pakai feeling juga. Sometimes kadang udara di sini kah atau dari sininya kah bisa mempengaruhi si adonan ini butuh si liquid berapa banyak kayak gitu. Sekarang kita nyalain sambil kita masukin si susu sama kuning telurnya pelan-pelan. Sekarang kita boleh naikin speednya ke sedang ya, supaya kita bisa lihat si liquidnya ini udah cukup atau belum untuk mengcover semua dry ingredients ya. Si liquidnya semua sudah masuk ke dalam adonan, jadi kita biarin aja dia untuk dimixer dulu kurang lebih sekitar 7-10 menit tergantung mixer kalian, sampai dia 3/4 kalis, baru kita masukin butter dan garam. Nah, ini aku mau matiin dulu untuk masukin si butter sama garam. Coba dilihat, ini dia. Kurang lebih konsistensinya kayak gini. Kalian boleh masukin si butter sama garamnya ya. Nih, lalu masukin juga garam ya, karena tidak enak kalau nggak ada rasa garam asin-asin gitu loh. Tuh. Lanjut kita mixer lagi. Nah, ketika si butter sama garamnya udah masuk, mixernya kalian boleh sampai kalis ya. Nah, ini kalau dari looks luarnya sudah kelihatan cukup kalis kayak gini ya. Jadi tanda-tanda paling gampang buat ngecek nih, kalau dipencet dia udah nggak ada yang lengket lagi di tangan gitu. Terus dia udah kelihatan lebih shiny gitu ya kan. Sekarang kita mau cek dia punya adonan sudah kalis atau belum. Caranya kita cek dengan cara test window pan ya.
Window pane maksudnya kita tarik-tarik gitu, ntar dia elastis, habis gitu nanti agak transparan dan tidak mudah robek seperti itu. Jadi kita ambil cubit gitu kayak gini, terus kita tipis-tipisin, tarik-tarik ya kayak gini. Nah kalau dia udah di stage window pane seperti ini, sekarang kita balikin adonannya, kita istirahatin si adonannya sekitar 10 menit. Nah jadi kalau misalnya kayak adonan roti itu setelah kita tonjok-tonjok, kita hajar-hajar habis-habisan, dia butuh waktu untuk mengistirahatkan dirinya. Kita angkat, terus kita tutup deh. Boleh pakai wrap, boleh juga pakai kain biasa. Nah, dah. Selamat tidur. 10 menit doang. Oke, jadi ini udah 10 menit. Si adonannya kita istirahatkan, kita buka iya. Sekarang mau kita timbang. Terbuang sedikit gasnya, anginnya. Ini nggak usah dibentuk gimana-gimana, cuman supaya motongnya lebih kelihatan. Baiklah, jadi ini setelah aku bentuk kayak gini, mau dipotong jadi 4 bagian ya, supaya nanti di loyangnya itu ada 4 sobekan roti. Ini ditimbang tujuannya supaya nggak gede sebelah gitu teman-teman. Sudah kita timbang dan sudah menjadi 4 bagian. Sekarang tinggal kita bentuk sedikit aja. Mau kita, ini kalau adonannya bagus, permukaannya akan rata, lembut gitu. Oke, jadi ini udah aku bunder-bunderin. Si timbangannya juga udah sama. Sekarang mau kita pindahin ke cetakan. Cetakannya di sini kayaknya ini tuh 20 kali 10 apa ya? Ya 20 kali 10. Ntar aku cek lagi, aku tulis di description box aku pakai ukuran yang berapa. Terus sebenarnya nggak usah pakai paper baking kayak gini, nggak apa-apa. Tapi aku mau supaya biar lebih gampang aja, ntar pas dikeluarin bisa tinggal langsung angkat gitu ya. Sekarang ini mau aku giniin dulu, roll sedikit. Supaya ngikutin si besarnya ini nih, si besar cetakan. Kita roll biar agak lonjong di sini. Nanti dia akan mengembang, jadi tidak perlu terlalu rapat ya. Kasih jarak aja, kasih space. Nah jadi ini sudah dimasuk-masukin semua ya, jadinya kayak gini. Nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa. Dan nanti kalau misalnya dia udah mengembang, dia bakalan kayak nutup-nutupin bagian kosong gitu loh, jadi full sampai ke atas. Dan nggak usah dioles dulu ya. Sekarang ini mau kita istirahatkan minimal sekitar 35 menit lah, sampai 50 menit, sampai dia double size. Itu namanya di proofing kayak gitu. Baru boleh kita oles dan kita bake ya. Sekarang kita tutup aja pakai kain, boleh pakai kain basah, kain anget, apa segala macam, atau kalian masukin di mesin proofing kalau misalnya kalian ada, boleh. Tapi cara simple, tinggal kita tutup dan kita tunggu dia mengembang seperti itu. Simsalabim. Oke guys, jadi ini udah sekitar 35 menit, tapi kayaknya tadi agak lebih, sekitar 45 menitan lah ya. Ini sudah, coba kita buka. Nah, mengembang seperti ini ya. Jadi dia tadi kan nggak padet tuh, sekarang udah padet, kena ke satu sisi sama lain. Sekarang tinggal kita olesin. Oke, sekarang kita mau ngolesin ini sebelum di bake ya. Di sini aku ada 2 kuning telur, terus ada juga susu. Sebetulnya lebih bagus pakai susu evaporasi ya. Jadi dia lebih, warnanya kan lebih kayak lebih apa ya? Coklat seperti itu. Tapi yang ada ini ya udahlah ya. Tinggal kita campur. Jangan terlalu banyak nyampurnya, takutnya ntar terlalu encer, nanti malah tidak shiny. Kalau kalian mau lebih glossy lagi, boleh juga tambahin madu ya. Atau beli aja langsung yang di toko bahan kue untuk ngolesin cookies sama roti. Nah, kalau kayak gini udah cukup, masih kental dan masih kuning, boleh kita langsung olesin ya. Oke, sudah selesai dioles ya kayak gini. Yang penting cukup rata di atasnya diolesin. Sekarang kita mau bake dia di suhu sekitar 175 derajat selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oke.
Jangan lupa juga sebelumnya ovennya dipanaskan ya sesuai suhunya sekitar 175 derajat Celcius. Oke, minimal 15 menit. Oke, jadi tadi ini sudah 25 menit. Aku juga sudah cek si rotinya itu udah mengembang 2 kali lipat, sudah matang lah istilahnya karena warnanya juga sudah bagus banget, golden gitu. Sekarang kita mau ambil dari oven ya. Setelah keluar dari oven, kalian banting ya si loyangnya. Jadi harus agak dibanting kayak gitu. Tujuannya karena si dari oven itu kan dia panas banget tuh. Kalau dia keluar dari oven kan langsung beda tuh suhunya, supaya si rotinya nggak kaget gitulah. Jadi agak dibanting. Jadi ngeluarin si uap-uap panasnya juga. Sekarang kita olesin bagian permukaannya dengan butter supaya dia lebih shiny, habis itu lebih wangi pula. Nih, roti manis polos ya, kalau di tempat aku mah namanya roti gambang. Setelah jadi, tuh ya, seratnya tinggi. Kita biarin dia dingin dulu, baru nanti kita coba ya. Jadi ini udah jadi ya si rotinya, roti manisnya sudah aku potong-potong juga, aku kurang lebih segini ya kan. Sekarang aku mau cobain mau makan pakai si ini selai. Oke, jadi ini udah jadi rotinya, sudah aku potong-potong juga. Sekarang aku mau makan pakai selai strawberry ya kan. Buat ide breakfast juga bisa ya. Roti manis dikasih selai pakai kopi terbaik Azik. Nah, jadi resep ini tuh sebenarnya kalau kayak roti kalian mau yang benar-benar fluffy lembut banget, dia biasanya ada 2 adonan. Ada adonan biang, kemudian adonan keringnya sendiri. Nah, resep yang aku kasih ke kalian ini adalah resep yang bener-bener kayak ya udah tinggal dicampur-campur aja, tinggal resting dulu, proofing, bake, selesai gitu. Praktis, jadi sekali jalan aja. Monggo silahkan dicoba resep roti manisnya. Kalau udah jadi, jangan lupa buat tag aku. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan kalian kalau misalnya ada request aku buat bikin apa, silahkan tulis di komen di bawah. Untuk resepnya jangan lupa ada di description box. I'll see you guys in another video. Bye bye. Ngapain sih bro?